Film ini diangkat dari kisah nyata anjing Hachiko yang lahir pada tahun 1923 dan Profesor Eisabruto Ueno yang mati pada tahun 1925. Langsung saja kita mulai filmnya. Profesor Parker menemukan anjing dan ia pun membawanya ke stasiun. Namun karena pihak stasiun pun tidak menerima anjing tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk membawanya pulang. Sesampai di sana, ia dan istrinya sepakat kalau mereka tidak akan memelihara anjing tersebut. Profesor pun menjelaskan kepada istrinya bahwa anjing tersebut tersesat di stasiun, dan ia berjanji anjing tersebut hanya tinggal sementara sampai menemukan pemiliknya. Besoknya, sang anak pun berfoto kepada anjing yang ditemukan profesor tersebut, dan istrinya pun bersikeras ingin mengembalikan anjing tersebut kepada pemiliknya. Dan profesor pun menyebarkan kertas tentang anjing tersebut, barangkali pemiliknya membaca kertas tersebut. Ia pun menanyakan kepada temannya tentang jenis anjing ini, dan temannya pun berbicara kepada profesor bahwa itu bukan anjing biasa, melainkan anjing yang berjenis Akita. Di kalung tersebut ada bertulisan yang bersimbol Jepang, yaitu Hachi. Hachi dalam bahasa Indonesia adalah angka 8. Angka 8 merupakan angka yang bersimbol keberuntungan bagi orang Jepang. Temannya pun menyuruh profesor untuk merawat Hachi tersebut dikarenakan anjing yang berjenis Akita ini adalah anjing yang sangat setia kepada majikannya dan tidak akan berpindah ke lain hati. Namun istrinya tidak mengizinkan memelihara Hachi. Ditambah anjing tersebut merusak barang kerjaan milik istrinya yang membuat istrinya marah kepada anjing itu. Tetapi profesor itu diam-diam mengajak Hachi masuk ke dalam. Ia tidak bisa meninggalkan Hachi sendirian. Sekarang profesor itu pun bertambah dekat kepada Hachi dan mengajak Hachi bermain bola bersamanya. Dan tiba-tiba ada seseorang menelpon istrinya dan ingin mengadopsi anjing Hachi tersebut. Namun sontak saja membuat istrinya sangat kasihan kepada suaminya, ditambah suaminya yang sudah bertambah dekat kepada anjing Hachi itu. Dan istrinya pun menjawab kepada sang penelpon bahwa anjing tersebut sudah diadopsi oleh orang lain. Sekarang Hachi sudah diterima oleh istrinya untuk dipelihara. Kini Hachi pun sudah bertambah besar dan semakin dekat kepada profesor. Bahkan istrinya pun semakin sayang kepada Hachi. Insting Hachi kepada profesor semakin kuat. Bahkan ia tahu kapan profesor pulang kerjanya. Ada sesuatu yang membuat profesor keheranan. Mengapa Hachi tidak ingin bermain bola kepada mereka? Padahal kebanyakan anjing suka bermain bola. Namun berbeda dengan Hachi, ia tidak ingin bermain apapun. Profesor pun menanyakan hal itu kepada temannya yang berasal dari Jepang. Temannya pun menjawab bahwa anjing Hachi ini berbeda dengan anjing yang lainnya. Hal spesial yang dimiliki anjing berjenis Akita yaitu kesetiaan kepada pemiliknya. Tapi anjing Akita akan mengambil bola jika ada alasan yang penting untuknya. Setiap hari ketika ingin berangkat kerja, profesor pun tidak mengizinkan Hachi ikut dengannya. Namun profesor pun tidak tega dengan wajah Hachi yang imut itu. Dan akhirnya setiap berangkat kerja, Hachi selalu mengantar tuannya ke tempat kerja itu. Dan setiap perjalanan, orang-orang pun mengenal Hachi itu. Setiap pulang kerja, profesor disambut dengan Hachi. Namun, suatu hari profesor pun tidak melihat Hachi di stasiun itu. Profesor pun heran, di mana keberadaan Hachi sekarang.
Baru kali ini Haji tidak menunggu profesor pulang kerja. Sesampainya di rumah, Haji terus menggonggong yang membuatnya takut kepada binatang. Profesor pun menangkap binatang itu agar Haji tidak ketakutan. Kini anak satu-satunya profesor pun sudah menikah dan hamil. Hal itu membuat profesor bahagia karena ia dan istrinya akan menjadi kakek dan nenek. Sekarang kehidupan profesor dan istrinya pun bahagia. Suatu hari, Haji terus menggonggong. Ia tidak ingin mengantarkan profesor ke stasiun. Ia terus menggonggong agar profesor tidak berangkat kerja. Hal ini baru pertama kali yang terjadi pada Haji. Namun profesor tetap berangkat kerja sendirian, di mana kali inilah pertama kalinya profesor tidak ditemani Haji. Orang-orang kebingungan dan heran, kemana Haji? Sedangkan Haji sedang mengambil bola. Hal ini membuat istrinya heran dan baru pertama kalinya yang melihat Haji mengambil bola. Haji pun pergi ke stasiun untuk menjumpai profesor. Hal ini membuat profesor terkejut. Tiba-tiba Haji ingin bermain bola. Hal ini membuat profesor senang dikarenakan Haji yang biasanya tidak ingin bermain bola sekarang ingin bermain bola. Haji terus menggonggong untuk melarang profesor berangkat kerja. Namun profesor tetap berangkat kerja. Dan kini Haji sendirian menunggu di stasiun. Pada saat dia kerja, ia menjelaskan kepada muridnya bahwa alunan musik itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ia dengan memegang bola yang diberikan Haji tadi. Tiba-tiba ia terjatuh karena serangan jantung. Sontak saja mengejutkan para murid di sana. Sore harinya, Haji menunggu profesor di stasiun, di mana kali ini profesor tidak pulang tepat waktu. Haji tidak pergi. Haji terus menunggu profesor sampai malam pun tiba dan kereta terakhir pun sampai. Profesor pun tidak kunjung pulang. Dan tak lama ada mobil datang, yaitu suami dari anaknya profesor. Ia ingin menjemput Haji pulang. Besok paginya, Haji dibangunkan oleh anak profesor dengan menahan tangis. Lalu anak dan ibu dan suami profesor tersebut pergi menuju ke pemakaman yang ternyata itu adalah pemakaman profesor. Serangan jantung itu telah menewaskan profesor. Sedangkan Haji terus saja menunggu di stasiun menantikan kedatangan profesor. Sampai kereta terakhir pun penjaga stasiun pun menjenguk Haji dan berkata, "Haji, kau tidak perlu kesini lagi." Dikarenakan profesor pun tidak akan kembali lagi. Sekarang istri profesor pun ingin pindah ke rumah karena terlalu banyak kenangan di rumah itu. Dia harus pindah agar dia bisa pelan-pelan melupakan profesor. Haji pun pindah, namun Haji pun tidak dirawat dengan istrinya profesor, melainkan ia dirawat oleh anaknya, di mana anak profesor pun sudah dikaruniai satu orang putra. Kini ia hanya bermurung, tidaklah lagi gonggongan dan candaan. Lalu Haji terus pergi berlari ke dari rumah tersebut untuk menghampiri stasiun kereta yang dinaiki oleh profesor. Kemudian hari semakin gelap dan Haji pun memutuskan ingin tidur di kereta api. Besoknya ia melanjutkan mencari profesor dan menemukan rumah yang ditinggalinya bersama profesor dulu. Tetapi rumah tersebut sudah dihuni dan ia tidak kenal dengan orang itu. Sekarang Haji memutuskan untuk menunggu di stasiun berharap ada profesor yang datang. Orang-orang yang di sana sudah mengenal Haji, memberi Haji makan.
Dan sang anak profesor pun menemukan Hachi dan membawanya pulang ke rumahnya lagi. Sesampainya di rumah, Hachi tak ingin melakukan hal-hal apapun. Anak sang profesor pun tidak tahan melihat Hachi yang sangat sedih. Ia membiarkan Hachi keluar untuk mencari profesor. Dan kini Hachi berlari ke stasiun. Seperti biasa, ia menunggu kehadirannya sang profesor. Orang-orang pun sudah biasa melihat Hachi. Dan ia pun sering melewati toko yang dilaluinya oleh sang profesor untuk diberi makanan. Malamnya ia pun tidur di bawah kereta. Keesokan harinya ia menunggu lagi di stasiun untuk menantikan kehadiran sang profesor. Kini seekor anjing yang menunggu majikannya yang pulang, ternyata majikannya yang sudah meninggal tersebut pun tersebar luas di berita. Dan Hachi pun diwawancarai oleh TV. Berita itu sudah dibaca oleh temannya profesor yang berada di Jepang tadi. Dan ada seseorang yang memberikan amplop, di mana amplop tersebut diisikan banyak sekali uang untuk bisa memberikan Hachi makan. Dan kini sudah setahun Hachi menunggu kedatangan profesor yang tidak akan kembali lagi. Kini teman profesor pun mendatangi Hachi dan didoakannya semoga Hachi panjang umur dan sehat selalu. Waktu terus berlalu, hari, minggu, bulan, tahun bertahun berlalu. Dan 10 tahun berlalu, Hachi tetap setia menunggu kedatangan sang profesor. Dan pada suatu hari, tiba-tiba istri sang profesor pun melihat Hachi yang terus menunggu profesor di stasiun. Sesampainya di stasiun, ia menemui Hachi. Dan Hachi sekarang umurnya sudah semakin tua dan bulunya sudah kotor. Istri sang profesor pun memeluk Hachi dan mengatakan bahwa profesor pun tidak akan pulang lagi. Orang-orang yang di sekitar yang selalu memerhatikan Hachi menangis tak tahan karena anjing tersebut sangat setia kepada majikannya. Dan malam harinya Hachi pun tidur di tempatnya menunggu tadi. Dan tiba-tiba ia bermimpi kedekatannya kepada profesor 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba Hachi pun meninggal dan film pun selesai.